langsung connect. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai speaker. Ya. Yusiful amahu tada'a alaikum kama tada'al salatu ila ashabiha qala qail ya Rasulullah min nahnu yawma idin qala fal antum walayam za'ana wa suduri adukumul mahaba minkum wala yakzifannallaha fi qulubikumul wahna faqala ya Rasulullah wa mal wahna qala ya syukur alhamdulillah kita aturkan kita berikan nikmat-nikmat dapat melaksanakan kajian rutin kita. Ingin Beb. Mudah-mudahan Mariam Beb. Dan minggu melalui Dipijat sama Mariam. Untuk orang-orang yang taat, orang-orang istiqomah mempelajari ayat-ayat Allah. Dan inilah harapan kita agar kita menjadi nggak kelihatan itu layarnya yang dipilih oleh Allah, ayatnya yang beriman bertakwa sampai kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam karena perjuangan dan kegigihan beliaulah bahwa kita ini tetap menjadi manusia yang selalu istiqamah mengikuti ajaran-ajarannya, yaitu kitabullah dan sunnah. Kita lanjut ya, dibaca sendiri. Ini kelihatan adalah kelihatan nah. Jelas enggak? Jelas. Hah? Tapi kurang di slideshow. Oh iya. Saya. Ya, di main game.
Riam, wah megang api ayah. Saya keluar. Sudah. Terutama yang berkesamaan dengan itu. Ini. Tadi. Sudah. Ya, sesuai dengan hadis yang dibacakan tadi, ya, kita harus menghadapi peristilahan internal dan perang saudara, sehingga banyak korban dari orang-orang yang baik, orang yang baik-baik. Di sisi lain, Zionis Yahudi terus membabi buta di Lebanon, sehingga banyak rakyatnya yang terbunuh. Belum lagi para pengungsi yang hidup di tenda-tenda darurat sambil menahan lapar karena kehabisan bahan makanan. Dan di mana orang-orang yang muslim lainnya sungguh banyak masalah yang masih menggantung. Ya, lanjut. Coba baca. Oh, begitu cepat berbagi umat menghampiri kalian seperti makanan yang menghampiri mangkoknya. Ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saat itu kita merupakan kelompok minoritas?" Udah. Lanjut. Beliau menjawab, "Tidak, tetapi kalian merupakan golongan mayoritas. Tapi begitu banyak, begitu cepat berbagai umat menghampiri, menghampiri umat kalian seperti makanan yang menghampiri mangkok. Ada seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saat itu kita merupakan kelompok minoritas?" Jadi banyak umat menghampiri kalian. Jadi banyak orang yang ingin untuk menjadi orang-orang muslim, ya kan?
seperti diibaratkan seperti makanan yang menghampiri mangkok. Jadi makanan yang dimasukkan ke dalam mangkok, seperti itulah umat. Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah saat itu merupakan kelompok minoritas? Terus lanjut, baca. Beliau menjawab, tidak tetap. Tetapi kalian merupakan golongan mayoritas, tapi kalian laksana buih yang mengalir. Allah benar-benar akan mencabut rasa takut terhadap kalian dari bulu dada musuh-musuh kalian. Dan Allah benar-benar menyusahkan. Allah benar-benar menyusupkan wah di dalam hati kalian. Ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu wah itu? Beliau menjawab, wah itu ialah cinta dunia dan benci kematian. Diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud. Jadi hadis yang tadi menyebutkan, siapa beliau menjawab, yaitu Rasulullah, apakah kita itu tergolong kelompok minoritas? Apakah orang Islam itu minoritas? Banyak umat seperti yang dituangkan ke dalam mangkoknya, seperti makanan dituangkan ke mangkok. Dijawab oleh Rasulullah, tidak minoritas, tidak, tetapi kalian merupakan golongan mayoritas. Kenapa mayoritas? Banyak seperti makanan yang dituangkan ke mangkok. Tapi kalian itu laksana buih yang mengalir. Jadi yang golongan mayoritas itu seperti buih yang mengalir. Allah benar-benar akan mencabut rasa takut terhadap kalian dari dada musuh-musuh kalian. Jadi mencabut rasa takut ya dari musuh-musuh kalian. Jadi Allah benar-benar menyusupkan wahnan itu artinya di dalam hati kalian. Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu wahnan itu? Beliau menjawab, wahnan itu ialah cinta dunia dan benci kematian. Nah, ini disebut wahnan. Lanjut, silakan. Kita sekarang hidup dalam periode buih yang mengalir sekian banyak orang, 1 miliar lebih, tapi seperti buih yang mengalir bercampur dengan kotoran, dedaunan, ranting, dan apapun yang mengembang di atas permukaan. Mengalir tanpa tujuan, aliran buih ini tidak mempunyai tujuan. Sementara sungai mempunyai tujuan kemana airnya mengalir. Umat Islam periode ini seperti aliran buih, begitu mudah dikalahkan siapapun yang ingin mengalahkan, meskipun dia orang bodoh dan hina. Ya. Jadi yang disebut dengan wahnan itu adalah seperti sekarang ini, umat Islam sekarang dalam periode buih. Ya, seperti periode buih itu ya seperti buih yang mengalir, banyak jumlahnya, tetapi tidak tahu mau kemana arahnya. Jadi buih itu seperti itu,
Dia hanya mengambang di atas air, itu namanya buih, bercampur dengan kotoran, dedaunan, ranting, apapun yang mengambang di atasnya, di atas permukaan mengalir tanpa ada tujuan. Jadi buih itu tidak tahu, kalau dia nyangkut di pohon, dia di pohon, menyangkut di daun, di daun. Nyari baju renang, Bu. Nah, aliran buih ini tidak mempunyai tujuan. Inilah kebanyakan umat Islam hari ini. Kenapa? Ya, Islam hanya untuk berKTP Islam, tetapi tidak paham terhadap apa itu tujuan dia masuk Islam. Tidak jelas, tujuannya tidak jelas. Seperti buih. Jadi kalau umat Islam sesama umat Islam berperang, konflik sama umat Islam, ini seperti itu buih. Apakah dia benar, apa salah, dia tidak tahu. Itulah buih. Sementara dia di atas sungai itu mempunyai tujuan. Ya kan? Dia kemana mengalirnya, airnya akan kemana, jelas tujuannya. Tetapi umat Islam tidak jelas tujuannya. Jadi kalau buih itu adalah sebuah simbol bagi umat Islam hari ini. Kalau kita perhatikan umat Islam di Indonesia atau di dunia itu tidak bersatu. Sementara orang-orang yang minoritas, dia mempelajari kitab-kitabnya, melaksanakan kitabnya, dan membuat rencana-rencana untuk menghancurkan umat Islam. Umat Islam diam saja. Umat Islam hanya membaca kitab, membaca Al-Quran, tetapi tidak tahu apa informasi yang ada dalam Al-Quran. Jadi umat Islam periode ini ya seperti aliran buih, begitu mudah dikalahkan siapapun. Mariam, ada abang Hicam. Meskipun dia orang bodoh dan hina. Ini perhatikan. Kenapa umat Islam seluruh di Indonesia jumlahnya banyak? Kenapa orang-orang yang curang bisa menang? Ini masalahnya apa? Ini seperti buih di dalam pertarungan politik. Indonesia Islam itu jumlahnya banyak sekali. 85% dari penduduk Indonesia, tapi tidak mengerti apa itu yang kata Islam, apa itu perjuangan Islam, apa yang diperjuangkan oleh umat Islam. Tidak ada. Seperti buih itu digambarkan oleh Rasulullah, pada zaman Rasulullah juga seperti itu. Apalagi jauh dari Rasulullah. Bukannya umat Islam itu tidak mengerti kitab, tidak mengerti Islam, tetapi dia mudah dikalahkan dan dia lemah dalam hal apapun. Disuruh berdebat, dia kalah. Disuruh berpolitik, kalah. Kenapa? Orang curang bisa menang, tetapi orang jujur bisa kalah. Umat Islam katanya jujur, tetapi dibodohi orang, karena dia adalah Islam yang bodoh. Itulah maksudnya. Lanjut, ya bacakan tuh, coba terjemahannya tuh. Tim baca tim. Tim, baca tim. Gimana? Hilang lagi Jati. Tim mana nih? Nah. Coba betul. Cepat tuh, Tim. Nanti mau baca ini. Tim. Iya. Berkata siapa, Sim? Hai Musa, kami tidak bisa sabar. Tahu-tahu. Macam
Dengan satu macam. Untuk kamu, untuk kami, untuk Tuhanmu, kepada Tuhanmu. Apabila agar dia mengeluarkan bagi kami Apa yang dari apa yang tumbuhkan ditumbuhkan bumi, bumi, yaitu sayur-sayuran, sayur sayur mayur, sayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, ini masak-masakan, kacang aduk yang mudah bagi dan Apa ya? yang mudah. Udah mandi dulu kan pakai baju ini bulan. Sama abang lu. Dan lebih baik mana? Nggak kebaca nih. Ada ininya nggak kebaca. Oh, Berkata, wahai Musa, kami tidak bisa sabar untuk tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kanas adanya adas, dan bawang merah. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? ya. Silakan. Di surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahid pada alana rabbuka yukhrij lana mimma tunbitul ard min qabliha wa qa'abiha wa qumiha wa adasiha wa basaliha qala atas tabadiluna alladzina huwa adna billadzi huwa khairun bitu misra wa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihim zillah wal maskanah wa ba'u ghadabin minallahi dzalika biannahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Wa qultum, berkata Musa, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Siapa yang bertanya? Adalah kaumnya si Musa. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu. Nah, berarti bukannya Tuhan mereka, tetapi kepada Tuhannya si Musa, agar dia mengeluarkanlah bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi. Nah, itu yang ditumbuhkan di bumi yaitu sayur-sayurannya, ketimunnya,
bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Jawab ya. Lanjut. Pergilah kamu ke suatu kota. Pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu timpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Ya. Jadi yang minta banyak itu kalau dia satu macam tidak mau, jadi kata si Musa, pergilah kamu ke sebuah kota, pasti kamu akan ketemu itu sayur-sayuran yang tadi, timun, jahe, adas, semuanya tuh ada di sana di kota itu. Kalau kamu memperoleh yang kamu minta, lalu ditimpakan kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka itu mendapat kemurkaan dari Allah. Nah, jadi dia minta kepada Musa itu, sudah mohonkan kepada Tuhanmu, ada mintakan sayur-sayuran datang di muka dia. Enggak, kata Musa, kalau kamu mau butuh itu pergi ke pasar, pasti banyak sayur-sayuran di sana, ya kan? Nah, ini orang ini, kaum ini meledek Nabi Musa, memang seperti simsalabim itu yang diminta kepada Tuhan itu. Ada tempatnya di pasar dan jual beli itu. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Kemudian dia membunuh para nabi, dan dia tidak suka dengan nabi yang menyampaikan itu, yang memang tidak dibenarkan. Yang demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Nah, jadi keterlaluan orang-orang di zamannya Musa. Minta, kalau hari ini coba turunkan misalnya sayur-sayuran, sayur mayur, minta kepada Tuhan. Memang seperti sulap itu bisa. Kan jawab Musa itu realistis. Nah, sementara dia membunuh nabi-nabi juga. Nah, terus lanjut. Apa aku ini loh? Ya, baca sekali lagi tuh. Ya Pak, aku ya. Ya. Mereka pernah hidup dalam kekuasaan orang-orang Muslim. Keberadaan mereka ditolak di ujung barat maupun di ujung timur dari dunia ini. Mereka tidak mendapatkan dada yang mengasihi mereka kecuali Islam. Sehingga mereka pun hidup di tengah umat Islam. Tapi mereka berbalik mengalahkan kita, merebut tanah kita, mengusir penduduknya dari tempatnya. Mengapa semua ini terjadi? Nah, mereka itu adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah tadi. Pernah dia hidup dalam kekuasaan orang-orang Muslim. Ya, keberadaan mereka itu ditolak di ujung barat maupun dari ujung timur dari dunia ini. Karena kelakuannya, tingkahnya, mereka itu tidak mendapatkan dada yang membasahi mereka kecuali hanya Islam. Tidak ada suatu kenyamanan, ya, kelegaan di dalam dada mereka, sehingga mereka pun hidup di tengah umat Islam, tetapi mereka berbalik. Padahal dia sudah hidup, umat Islam tidak membenci dia, kemudian dia berbalik mengalahkan Islam, padahal dia sudah dibela-bela oleh umat Islam. Nah, mereka tersebut
Kau merebut tanah kita, mengusir penduduknya dari tempat. Mengapa semua itu terjadi? Nah, ini pertanyaan, mengapa itu bisa terjadi? Seperti Palestina ya, yang banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu, orang-orang kafir itu hanya punya senjata, tetapi imannya tidak ada, rasa kasih sayang itu tidak ada. Seperti anak Palestina diwawancarai, kenapa kamu berani mati mempertahankan di tanah kamu? Kalau orang-orang Yahudi itu hanya punya senjata doang untuk membunuh saja, dan dia tidak punya yang lain-lain dan tidak punya iman. Tapi kalau umat Islam punya harta juga, punya badan yang sehat juga, tetapi punya iman, itu bedanya. Jadi kita juga akan mati gitu. Tapi kalau dia mati dia tidak dapat apa-apa. Tetapi kalau dia mati pasti dia akan diazab oleh Allah karena dia durhaka. Inilah orang-orang yang tidak beriman itu. Tapi kata anak Palestina itu bilang, orang Islam, orang Israel itu hanya punya senjata juga, cuma hanya punya itu saja. Nah, ini pertanyaan jawaban yang paling inspiratif terhadap umat Islam. Apakah umat Islam itu seperti itu juga? Kayak seperti orang-orang hanya punya senjata membunuh orang atau menganiaya, merusak orang. Tapi anak Palestina terjawab, dia punya hanya untuk perang. Dia hanya bisa untuk membunuh saja. Tetapi dia tidak punya kasih sayang. Ini pertanyaannya. Mengapa itu bisa semua terjadi? Kita lihat jawabannya. Lanjut. Sebabnya adalah faktor kejiwaan, yaitu 1. Cinta dunia dan benci kematian. Jika hendak keluar dari periode buih yang mengalir ke periode pembangunan dan kebangkitan, maka kita membangun manusia. Inilah satu-satunya jalan keluar dan tidak ada jalan lain. Semua orang muslim mengadu dimanapun berada. Mereka mengadu tentang kemunduran, perpecahan, perselisihan, dan moral yang bobrok. Nah, ini sebabnya itu ya. Sebabnya adalah faktor kejiwaan. Orang Islam itu tidak punya jiwa keislaman. Kenapa? Dia hanya cinta dunia dan benci kematian. Dia mengharapkan dunia saja. Kalau dia punya kekuasaan, bagaimana dia jadi kaya? Bagaimana dia makmur sendiri, sejahtera sendiri, tetapi tidak pernah takut akan mati. Kalau mati nanti akan dihisap kekayaannya itu. Tidak akan keluar dari periode buih itu. Buih yang mengalir itu, pembangunan dan kebangkitan, maka kita membangun manusianya yang dibangun, ya kan? Jiwa manusianya itu. Inilah satu-satunya jalan keluar. Jadi kalau kita mau membentuk manusia itu menjadi cerdas, beriman dan bertakwa, manusianya yang dibangun, bukan jalan tol yang dibangun, bukan IKN yang dibangun, tetapi manusianya yang dibangun. Dia akan meruntuhkan bangunan itu. Jalan keluarnya cuma itu. Ya, semua orang Muslim mengadu. Kenapa orang Islam mengadu? Dimanapun berada, mereka mengadu tentang kemunduran, ya, perpecahan, perselisihan, moral yang buruk. Ini bobrok sekali moral umat Islam. Seperti hari ini ya, di daerah-daerah seperti di Sumatera Barat kita lihat, kenapa Allah itu menurunkan
bencana yang sangat banyak. Karena umat Islam itu sudah perilakunya bobrok. Di masjid bisa berjudi. Ada kita perhatikan lagi di berita-berita anggota dewan itu sampai dihitung sampai ribuan orang yang mengikuti judi online. Ini manusia seperti apa yang seperti ini akan membangun manusia Indonesia, sejahterakan umat manusia dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya dia berjudi, uang pajak dipakai untuk berjudi, semuanya dipakai sumbangan untuk berjudi. Dan ada lagi diimbau, kalau untuk sekarang banyak orang miskin baru, yaitu kalah oleh judi online. Maka oleh sebab itu diimbau lagi orang-orang yang jahil, yang bodoh Islam, yang bodoh tadi, bisa diatasi untuk makan gratis yang hari, yaitu dengan mengambil dari basis nas dari zakat. Zakat itu bukan untuk orang yang kalah judi itu. Jadi yang pejudi bilang, alhamdulillah kami diberikan itu sumbangan judi online supaya kami tetap akan judi online karena bansosnya sudah turun untuk membiayai judi online lagi. Ini masalah. Itu adalah sebuah kebodohan. Bodoh umat Islam itu yang menyiarkan bahwa untuk orang kalah judi online diberikan zakat yang dikumpulkan dari umat rakyat Indonesia. Itu kan sebuah kebodohan. Masa uang orang kalah judi disantuni dengan bansos? Ini pemerintah seperti apa? Gagasan seperti apa? Yang kalah judi itu adalah orang-orang yang pejabat-pejabat juga, yang sampai ribuan orang itu dari pejabat-pejabat daerah maupun di pusat kalah judi online. Nah, banyak yang mau bunuh diri, daripada dia bunuh diri mendingan dikasih bansos. Ini bukan jalan keluar yang benar. Manusianya itu yang ditata menjadi manusia yang benar. Masukkan dalam hatinya itu adalah keimanan dan ketakwaan supaya dia tidak berjudi lagi. Itu yang harus dididik. Ini masalah. Nah, ini masalah yang menggantung, itulah yang membuat manusia itu kemunduran ya umat Islam, perpecahan ya umat Islam, perselisihan, jadi moral yang bobrok akibat daripada salah urus ya, dan diurus itu salah, yang ngurusnya salah, kemudian arahannya salah. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan, tanamkan di dalam diri kita menjadi orang-orang yang bersih jiwanya, hatinya dari segala macam kotoran, godaan iblis, setan yang tertutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.